Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta memang tidak memandang kepada siapa dan kapan dihadirkan rasa itu. Begitupun dengan seorang pengemis yang tertarik hatinya kepada seorang putri raja. Bagaimanakah kisahnya? Simak dan tonton hanya di channel Relaxing Kolbu. Seorang pengemis yang sangat solih. Setelah selesai menunaikan kewajibannya kepada Allah, pada suatu hari dia mencoba mengadu nasib, mencari rezeki untuk menyambung tali penghidupan. Dia terlunta-lunta di sepanjang jalan, mengharap belas kasihan orang. Kebetulan dia lewat di dekat istana raja. Dia menoleh ke arah istana. Kebetulan sekali Tuan Putri membuka jendela sambil melepaskan pandangan keluar. Bertemulah pandangan dengan pandangan. Adapun Putri Raja tidaklah ada kesan apa-apa, karena yang dilihatnya adalah pengemis. Tetapi pengemis itu lain. Jantungnya berdebar, hatinya bergetar melihat Putri Raja yang sangat cantik. Mula-mula dianggapnya hal itu angin lalu yang akan menghilang dengan pertukaran siang dan malam. Tetapi rupanya peristiwa itu sangat berbekas dalam jiwanya. Biasanya apabila dia sudah menghadap kiblat, munajat kepada Allah, lenyaplah segala bayangan dunia dari dalam hatinya. Tetapi waktu itu wajah ayu itu selalu menjelma dalam kalbunya. Semakin dia memejamkan mata, semakin jelas Putri Raja tergambar di dalam sanubarinya. Hatinya keras mencintai Tuan Putri, meskipun otaknya bernasihat bahwa yang demikian itu adalah perbuatan sulit. Hatinya selalu menentang otak, lantaran setiap usaha tidak mustahil akan berhasil bila mana Allah menghendaki. Karena tak tahan hatinya menanggung rindu yang membara, maka dia memberanikan diri menghadap raja untuk meminang Tuan Putri. Untung-untungan fikirnya, kalau umpamanya raja murka, saya rela dimurkai lantaran beliau adalah rajaku, dan saya sebenarnya yang tidak tahu diri. Tetapi bila mana raja menerima, alangkah bahagiaku nanti. Tidak lagi terlunta-lunta di sepanjang jalan mengharap belas kasih orang. Maka dengan hati tetap berangkatlah dia menuju istana raja. Setelah melalui gerbang-gerbang yang dijaga ketat oleh angkatan bersenjata, akhirnya sampailah dia di halaman istana yang megah. Dia mengucap salam kepada raja. Raja menjawab salamnya dan menyuruhnya duduk di dekat beliau. Dalam sangkaan raja bahwa tujuan pengemis itu tidak lain daripada sekedar mengharap pengganjal perut yang sedang kosong. Pelayan dipanggil untuk memberikan makanan. Pengemis itu makanlah dengan lahapnya. Akan tetapi setelah selesai makan, bukannya dia memohon pamit dari raja, melainkan ia memperbaiki cara duduknya lagi. Keringat dingin mengalir di sekujur badannya. Dia dengan hati tabah berkata kepada raja, "Ampun tuanku, sebelumnya hamba mengeluarkan isi hati hamba. Terlebih dahulu hamba mohon ampun beribu ampun, sejak dari ubun-ubun sampai di tapak kaki. Kebetulan hamba pernah lewat di dekat istana Tuan Raja. Kemudian hamba menoleh ke istana lantaran kagum dengan kemegahan istana tuanku. Tetapi serentak dengan terbukanya jendela oleh Tuan Putri Ayu, hamba dapat melihat Tuan Putri sekilas dan membekas dalam hati hamba, sehingga tidak bisa khusyuk sewaktu ibadah, karena selalu terbayang Tuan Putri yang cantik. Sekarang hamba datang untuk meminang Tuan Putri, supaya hati hamba bisa tenang menghadap Allah setiap waktu." Raja menjawab, "Tidak apa-apa. Setiap orang yang belum mengikat janji masih bebas memilih dan bebas dipilih."
Kamu masih bebas memilih, cuma saja pilihanmu kali ini apa mau menerima atau tidak. Apabila anakku mau memilih kamu, maka berbahagialah kamu dan harus kamu bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau anakku memilih orang lain, maka hendaklah kamu bersabar, karena yang demikian tidak lain daripada takdir Allah jua. Kita harus menerima segala ketentuan Allah dengan dada lapang tanpa merasa kecewa. Raja masuk, menyampaikan pinangan pengemis itu kepada putrinya. Putri Ayu memohon kepada ayahanda bahwa dia mau dilamar dengan mutiara 1 peti besar. Kalau tidak demikian, maka dia menolak pinangan pengemis. Lamaran yang demikian besar, entahlah dengan maksud supaya pengemis putus asa mencintai Tuan Putri, atau semata-mata dengan keikhlasan hati. Allah saja yang Maha mengetahui. Raja menyampaikan permintaan Tuan Putri kepada pengemis itu, bahwa Tuan Putri mau dilamar dengan mutiara 1 peti besar. Pengemis belum tahu apa yang dinamakan mutiara dan di mana mutiara itu didapat. Maka diberilah contoh mutiara dan diberitahu bahwa mutiara itu banyak terdapat di dasar laut yang sangat dalam. Pengemis mohon pamit dari raja untuk mengusahakan mutiara yang sebanyak itu. Dia keluar dengan hati tetap akan mengeringkan laut untuk mengambil mutiara sebanyak-banyaknya. Pergilah dia ke laut, kemudian mulai menyauk air laut, lalu dibuangnya terus-terusan. Hanya di waktu sholat saja dia berhenti menyauk air. Tetapi air yang dibuangnya kembali lagi ke laut. Dia bekerja dengan tekun sambil memarahi nafsunya. Hai nafsu yang rakus, inilah yang kamu kehendaki. Seandainya kamu tidak menginginkan putri raja, kamu tidak akan lelah seperti ini. Rasakanlah, ini hukuman atas kerakusanmu. Dia bekerja terus dengan tekad bahwa hal itu tidak mustahil bila Allah menghendaki. Setelah 3 hari 3 malam dia bekerja, ikan-ikan di laut menjadi ribut. Mereka cemas air laut disangkanya akan kering, karena ada seorang waliullah yang akan mengeringkannya. Semua ikan takut. Mereka bersiap-siap untuk transmigrasi. Tetapi akan kemana? Mereka semua bingung. Maka mereka datang kepada Raja Ikan, yaitu Ikan Nun, melaporkan hal itu. Raja Ikan datang sendiri untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Setelah diketahuinya bahwa itu betul ada, maka dia menghadap kepada Nabi Khidir, mohon bantuan. Nabi Khidir bersabda, "Jangan takut, nanti saya tanya apa maksud orang itu." Nabi Khidir mendekati waliullah itu dan bersabda, "Hai hamba Allah, kamu sedang mengapa? Apa yang kamu kerjakan?" "Saya sedang mengeringkan laut," jawab pengemis itu. "Untuk apa kamu akan mengeringkan laut?" "Saya akan mengambil mutiara untuk melamar putri raja." "Kalau tujuanmu demikian, tunggulah. Nanti saya suruh ikan-ikan yang banyak itu menaikkan ke pantai." Semua ikan di laut sudah resah, disangkanya air laut akan habis. "Berhentilah, tunggu mutiara di pantai saja." Nabi Khidir memerintahkan ikan-ikan besar bergotong royong menaikkan mutiara ke pantai. Pengemis itu tinggal memungut saja. Dalam tempo sebentar, terkumpullah mutiara yang banyak sekali. Cahayanya berkilauan kena sinar matahari. Mutiara-mutiara itu dipikulnya langsung menuju istana raja. Raja dengan Tuan Putri menjadi heran melihat pengemis itu membawa mutiara yang demikian banyak. Pengemis menjelaskan caranya mendapatkan mutiara yang banyak itu. Raja pun maklum bahwa pengemis itu bukan sembarang orang, akan tetapi seorang waliullah yang karomah.
Maka dinikahkanlah dia dengan putri raja dan berbahagialah hidupnya. Demikianlah Allah memuliakan hambanya meskipun kelihatannya hina sebagai pengemis. Tetapi hatinya bersih taat kepada Allah, sehingga sesuatu yang sulit dalam anggapan orang lain, Allah memudahkannya baginya. Carilah bahagia akhir yang kekal itu dengan segala pemberian Allah yang kita terima di dunia ini. Jangan menggunakan nikmat itu untuk mencari kemurkaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.